Saya dan Pak Royal dan juga Pak Vincent, kami akan membahas mengenai paradigma baru gereja di akhir zaman. Paradigma itu adalah salah satu bentuk daripada mindset. Mindset itu apa? Mindset itu adalah tatanan berpikir kita, setting berpikir kita. Di dalam setting berpikir kita itu ada belief systemnya, ada keyakinan-keyakinan di situ, ada ideologi-ideologi di situ. Ada yang kita yakini, ada yang kita percayai di situ. Itulah mindset. Salah satu bentuk daripada mindset adalah paradigma. Paradigma itu apa? Paradigma itu untuk memudahkan saudara mengerti, paradigma itu saudara seperti saya atau saudara menggunakan kacamata. Warna apa yang kita lihat di sekitar kita akan sangat ditentukan oleh warna kacamata kita. Iya kan? Sekalipun yang di luar itu warnanya biru, tetapi ketika kita menggunakan kacamata berwarna kuning, maka yang kita lihat semuanya di sekeliling kita kuning. Dan ketika ada orang berkata, "Hey, aku melihat warna biru," saudara yang berkacamata kuning akan berkata, "You're wrong. Kamu salah." Ya, kenyataannya bukan berwarna kuning, tetapi berwarna biru. Nah, itulah ya pengertian sederhana ya dari ilustrasi ini mengenai apa itu paradigma. Nah, supaya kita punya paradigma yang baru, ya, maka kita perlu memiliki mindset yang terbuka, open mindset. Jadi kita terbuka nih malam ini untuk mendapatkan inputan-inputan. Dari inputan-inputan yang masuk, kita kelola di dalam cara berpikir kita, lalu kita bilang, oh, sepertinya pandangan itu benar. Oh, sepertinya pengertian itu tepat. Oke, saya ambil. Oke, saya yakini itu. Itulah sebabnya malam ini kita mau punya mindset yang terbuka. Siap untuk mendapatkan inputan-inputan yang baru. Ketika kita menerima inputan yang baru itu dengan respon yang benar, menjadi sebuah keyakinan baru dalam kita, maka terjadi yang disebut pergeseran paradigma, paradigm shift. Pergeseran paradigma ini ia membuat kita mengenakan sekarang kacamata yang baru. Kacamata yang lama kita letakkan, terjadi yang disebut dengan paradigm shift. Di musim dan waktu apakah kita saat ini? Kita perlu tahu. Karena Tuhan terus bergerak. Ketika kita masih berperilaku dalam konteks mindset sebelumnya, sementara Tuhan ini sudah melakukan sesuatu yang baru, maka kita tidak menyelaraskan dengan dinamikanya Tuhan. Dan akhirnya kita tertinggal di belakang. Ya, kita tidak mengambil bagian di dalam kegerakan perubahan atau sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena kita masih mengenakan mindset sebelumnya. Nah, apa sebutan yang tepat bagi era kita saat ini? Mari kita lihat sebentar perubahan peradaban dari peradaban pemburu dan pengumpul, kemudian berubah ya pada perubahan peradaban berikutnya, yaitu peradaban agricultural, kemudian perubahan terjadi lagi kepada peradaban industri, revolusi industri, dan kemudian sekarang ini terjadi lagi perubahan besar, sebuah lompatan kepada sebuah revolusi industri yang berikut yang disebut revolusi industri 4.0, dan perubahan sedang terjadi memasuki teknologi 5G, teknologi AI atau Artificial Intelligence, mesin-mesin cerdas yang mulai menggantikan tenaga kerja manusia. Kita sedang memasuki sebuah teknologi masa depan yang sekarang viral, yang disebut metaverse. Sebetulnya konsep metaverse ini sudah mulai ditayangkan di film The Matrix. Nah, film The Matrix ini akhir 90-an kalau nggak salah ya, awal 2000. Ya, bagaimana manusia ini mulai dipengaruhi kehidupannya, atau manusia ada dalam dua dunia.
dunia matriks, dan dunia realitas, dunia real jasmani yang natural, dan dunia matriks atau dunia komputer. Ya, dan kemudian apa yang dibuat dalam film ini mulai menjadi kenyataan. Lama-lama kita mulai hidup dalam dua dunia. Dunia realitas fisik, jasmani, dan dunia virtual reality. Nah, metaverse sebetulnya adalah virtual reality yang advance. Sekarang sudah ada metaverse-nya, tetapi metaverse yang advance itu lagi on process. Ya, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau bisa lebih cepat daripada yang saya katakan. Nah, mari kita perhatikan di sini bahwa manusia sekarang sudah tidak merasa cukup hidup dalam natural reality, realitas natural. Ini penting untuk Anda tangkap, karena ini mindset yang saya bagikan, karena ada hubungannya dengan nanti apa yang dibagikan oleh Pak Vincent. Manusia sekarang sudah tidak cukup dengan mengalami realitas jasmani. Realitas jasmani itu banyak sekali, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, kekurangan, kemiskinan, bencana alam, sakit penyakit. Betul? Oleh karena itu manusia ingin mengalami sebuah dunia yang lain. Dunia di mana dia di situ bisa bebas, di dunia di mana di situ dia bisa mewujudkan impiannya, dia bisa mengekspresikan dirinya, dunia di mana dia bisa dapatkan kesenangan, dunia di mana dia bisa dapat ekstasi di situ, pemuasan di situ, dunia di mana dia bisa lakukan apapun. Ini ditawarkan oleh virtual reality. Dan ini sedang dikembangkan dalam teknologi masa depan, metaverse. Nanti bulan depan saya akan bahas satu kelas khusus, yaitu psikologi perilaku metaverse. Nah, perhatikan, dari natural reality, ya orang ingin sebuah pengalaman yang berbeda, pengalaman yang lebih dari pengalaman natural jasmani, yaitu sebuah pengalaman yang unlimited, yang tidak terbatas. Sehingga teknologi virtual reality ini menjadi sebuah jawaban. Nah, gereja, dengar. Ketika kita ya mendapatkan data ini, apa yang kita pikirkan sekarang? Seharusnya gereja menawarkan teknologi supernatural. Gereja yang tidak punya teknologi supernatural, dengar baik, bakal ditinggalkan. Saya ulangi, gereja yang tidak menggunakan teknologi supernatural bakal ditinggalkan. Ini catatan penting untuk kita diskusi malam ini nanti, ya. Saya berikan beberapa data. Tim riset Willow Creek Community Church memulai survei jemaat di tahun 2004. Ini survei tahun 2004, sudah cukup lama ya. Mereka menemukan hal-hal yang begitu mengejutkan dan sekaligus menyakitkan, bukan hanya bagi Pastor Bill Hybels, tapi bagi saya juga yang baca buku Reveal. Wow, saya terkejut. Ini sesuatu yang tidak saya pikirkan sebelumnya. Tetapi ini hasil temuan profesional dari tim riset Willow Creek. Hasil temuannya seperti ini. Tingkat aktivitas gereja yang lebih tinggi tidak meramalkan peningkatan kasih kepada Tuhan atau kasih kepada sesama ketimbang orang yang kurang terlibat dalam aktivitas gereja. Mari kita berpikir kritis. Berarti ada yang perlu dikoreksi dari kehidupan bergereja saat ini, betul nggak? Ada yang perlu dikoreksi. Ini something wrong, ada sesuatu yang salah, sehingga orang yang terlibat aktif di dalam gereja dan pelayanan gereja, mereka itu tidak lebih baik dalam kasihnya kepada Tuhan atau lebih tinggi kasihnya kepada Tuhan dan sesama ketimbang orang yang kurang aktif bergereja. Rasanya ada tabrakan dalam logika kita ya. Nggak nyambung begitu ya. Seharusnya kan begini, seharusnya
Seorang yang aktivitas gerejanya tinggi, tinggi spiritualitasnya, berarti tinggi kasihnya kepada Tuhan dan juga sesama. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ini hasil survei, ya. McNeil dalam bukunya The Present Future, dia menyatakan begini, jumlah orang-orang yang meninggalkan gereja semakin meningkat karena alasan baru. Mereka tidak meninggalkan gereja karena kehilangan iman mereka kepada Yesus. Bukan. Mereka meninggalkan gereja untuk mempertahankan iman mereka. Loh, kok bisa? Seharusnya kan untuk mempertahankan iman orang harus aktif bergereja. Kenapa untuk mempertahankan iman justru orang meninggalkan gereja? Mari kita berpikir kritis, ada apa? Berarti kita bisa mengambil satu kesimpulan begini, bahwa gereja hari ini telah menyebabkan banyak orang kehilangan iman. Jajak pendapat modern memberitahu bahwa banyak orang non-Kristen sesungguhnya tertarik kepada Kristus tetapi tidak ingin hadir di gereja. Ada stiker di sebuah bemper mobil, saudara, saya tulis, ini saya ketik aja karena stikernya kecil. Tulisannya begini, tetapi aku tidak tahan dengan orang Kristen. I love Jesus. Dia bilang, I love Jesus, aku cinta Yesus. Tapi aku tidak tahan dengan orang Kristen. Hei, ada apa dengan orang Kristen? Orang Kristen itu gereja ya, gereja pribadi, ada apa? Kok orang-orang ini tidak tahan dengan orang Kristen? Bapak pendiri India, Mahatma Gandhi juga pernah bilang, I like your Christ, but I don't like your Christian. Because your Christian is unlike with your Christ. Dalam bukunya Larry Crabb yang berjudul A Real Church menyatakan rasa kekecewaan, frustrasinya, dan keprihatinannya terhadap kondisi gereja saat ini. Larry menemukan bahwa semakin banyak orang tidak menyukai komunitas gereja. Ada apa, saudara? Bahkan teman-temannya berkata bahwa gereja tidak berperan apapun bagi kehidupan rohaninya. Miris sekali. Seharusnya gereja memberi kontribusi bagi kehidupan rohani dan pertumbuhan rohani jemaat. Tetapi saudara, ini yang terjadi, bahkan menghalangi kehidupan doanya. Banyak orang lebih suka berada di warung kopi atau sibuk dengan gadget daripada menghabiskan waktu di dalam acara kebaktian yang membosankan. Dan bahkan menurut beberapa dari mereka, komunitas gereja adalah kumpulan dari orang-orang munafik. Wow. Saya nggak tahu perasaan saudara malam hari ini. Ini riset mengenai kekristenan di US. Program-program Kristen sangat berlimpah, banyak pengajaran yang baik, dan gereja-gereja yang baik terus berlipat ganda di Amerika. Bahkan bukan hanya di Amerika, Indonesia. Ya, saya juga baru dengar kemarin ada sinode baru lagi di Indonesia. Wow. Di saat pandemi ada sinode baru lagi. Penelitian menunjukkan bahwa kita belum menggarami kebudayaan di sekitar kita dengan Injil. Jujur saja kita tidak banyak berbeda dari budaya non-Kristiani yang akan kita jangkau. Nah, ini realitas kekristenan. Kita perlu tertegur, tertemplak oleh survei ini. Seorang manajer di sebuah hotel besar bercerita kepada saya, ini langsung pada saya pada waktu saya ada di hotel itu. Hotel itu menyediakan film porno untuk diputar di kamar, dan pembelian terbanyak justru terjadi ketika ada seminar tentang iman Kristen di hotel itu. Sekarang, apa pendapat Anda mengenai fakta dan data ini? Justru penyewaan film porno terbanyak di hotel itu terjadi pada saat ada seminar-seminar Kristen yang diadakan di hotel itu. Wow, ngeri sekali.